Alhamdulillah, dari asal Rasulullah berhubungan dengan hak dan para ibu dan syaitan. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sesudah Allah SWT, bila kita berada di musim penghujan dan mudah-mudahan jadi hujan yang bermanfaat dan berkah bagi kita semuanya, bukan hujan yang menyusahkan kita. Kita lanjutkan kajian selama kuliah kita. Kajian yang terakhir tentang bersama kakeknya bersama paman, ya kan? 12 tahun. Baik, sudah kita bahas pertemuan sebelumnya bahwa usia 8 tahun Rasulullah SAW itu sudah pindah pengasuhan dari kakek ke paman, dari Abdul Muthalib pindah ke Abu Thalib. Saya sudah sampaikan bahwa di bersama pamannya Nabi Muhammad SAW jadi atau menghabiskan usia lebih banyak bersama pamannya, sehingga Abu Thalib itu memang orang yang sangat panjang jasanya di kehidupan Muhammad SAW. Tapi ternyata nanti Abu Thalib tidak kunjung mendapatkan hidayah, ya. Dan ini juga catatan sebenarnya bahwa Nabi SAW itu sebenarnya pamannya bukan cuma Abu Thalib. Nabi juga punya paman namanya Hamzah. Sama-sama membela Muhammad, ya, sama-sama membela Muhammad. Abu Thalib posisinya paman, Hamzah juga posisinya paman, sama-sama membela Muhammad saat Nabi Muhammad jadi Rasul. Tetapi Hamzah mendapatkan hidayah, sementara Abu Thalib tidak. Tidak ada yang Allah dolimi. Orang yang pantas mendapatkan hidayah pasti akan Allah berikan hidayah. Masalahnya adalah kesiapan atau ketidaksiapan hati seseorang dalam menerima kebenaran. Abu Thalib ketika tidak bisa menerima, tidak mendapatkan hidayah, itu karena memang dia bertahan bahwa murni dia membela Muhammad, posisi Muhammad hanya sebagai keponakan. Tidak itu, ya. Sehingga ketika ditawari langsung oleh Nabi Muhammad agar Abu Thalib syahadat sekalipun dia tahu, ya. Syahadat dia tahu. Itu berbeda nanti dengan Hamzah yang memang layak mendapatkan hidayah karena memang hatinya siap menerima kebenaran. Nah, saya sudah sampaikan bersama Abu Thalib usia 12 yang kelihatan di sejarah adalah usia Nabi 12 tahun. Sehingga saya sudah jelaskan ya, 12 tahun itu usia kita tamat SD. Kalau sekarang kurang lebihnya itu posisi Nabi disiapkan oleh Allah untuk mengenal pasar, mengenal perjalanan jauh untuk mencari kehidupan itu. Ya, karena perjalanan ya kurang lebihnya 1000 kilo perjalanannya. Sudah saya jelaskan dulu. Baik, menginjak usia berikutnya Allah ingin agar Rasulnya kembali belajar. Kalau urusan yang umur 12 itu sebenarnya Nabi tidak jadi ke pasar atau berbisnis, karena cuma sampai di Syam kemudian balik lagi karena diingatkan oleh pemerintah agar dikembalikan ke Mekah. Tapi yang jelas perjalanan itu memberikan nilai sendiri. Dan itu menjadi pelajaran juga bagi kita di dalam sejarah Islam. Islam itu punya konsep pendidikan dari usia 5 sampai 12 tahun, itu namanya kutab. Ya, kutab itu usia pendidikan 5 sampai 12 tahun.
hari ini sudah nggak ada, itu konsep pendidikannya nggak ada, namanya juga udah hilang gitu ya, isinya juga udah hilang gitu. Makanya hasil pendidikan Islam kayak sekarang ini ya. Jadi Kutab itu dulu dikenal saat Islam masih memimpin bumi, melahirkan orang besar, dari situ mulai 5-12 tahun. Kalau sudah selesai umur 12 tahun ya, itu mereka sudah pasti selesai hafalan Qurannya 30 juz, sudah pasti. Mereka juga punya ilmu-ilmu yang lain. Ada yang menghafal sebagian Quran saja, ada yang 2/3, ada yang 1/3, ada yang 1/4. Ya paling tidak 1/4. Ya, 1/4 dari 30 juz berarti kan sekitar 7, 6 dan 7 ya. Jadi harusnya ukuran paling minimal lulus SD itu 7 juz kan. Seharusnya kalau sekolah Islam serius itu paling minimal. Nah, tapi itu di antara mereka ada yang melanjutkan pendidikannya, ya, sampai nanti memang mereka sesuai dengan keinginannya. Ada yang berhenti kemudian bekerja. Dari zaman itu anak 12 tahun. Nah 12 tahun itu memang sudah mulai dikenalkan yang life skill. Life skill. Jadi kemudian mereka bahkan selesai dari situ itu sudah, kalau memang tidak mau lagi belajar, dia siap untuk bekerja. Itulah kenapa di usia 12 tahun nanti itu walaupun baru dikenalkan, sudah dikenalkan dengan dunia massa. Sekali lagi tidak ada yang kebetulan dalam sejarah manusia mulia ini. Baik, menginjak pada usia yang berikutnya, kita akan melihat bagaimana Allah ingin agar calon nabinya ini belajar ilmu yang lain. Pada umur 12 ini masuk umur 15. Dalam sejarah dicatat dari mulai umur 15 sampai umur 20 tahun. Yang dicatat di usia 15 sampai 20 tahun dalam sejarah Muhammad SAW adalah itu rentang di mana di Mekah terjadi peperangan. Jadi peperangan. Orang Mekah itu sebenarnya kalau boleh dibilang ya perangnya itu tidak sesering orang Madinah. Orang Madinah itu zaman dulu perang dulu terjadi. Perang terus ya, perang saudara dengan Yahudi itu terus kan. Itu saya tidak tahu apakah ada hubungan secara sosiologi antara kemiskinan di Madinah dengan peperangan. Juga kalau di Mekah itu memang lebih kaya, lebih berpendidikan, jarang yang buta huruf dibandingkan Madinah. Secara kehidupan agraris, ya, bukan pedagang, agraris, pedagangnya ada sebagian, lebih miskin daripada Mekah dan lebih banyak yang buta huruf daripada Mekah. Apakah itu ada hubungan dengan banyak orang perang? Itu kalau dilakukan penelitian. Tapi jelas di usia nanti 15 kurang lebih sampai 20 itu rentang usia di mana di Mekah terjadi berkali-kali peperangan. Peperangan itu terjadi antar suku Arab itu, ya, berblok, ada 2 blok gitu. Di sini bergabung beberapa keluarga besar, di sini bergabung beberapa keluarga besar. Nah, keluarga besar Nabi SAW, yaitu keluarga Bani Hashim, itu juga ikut terlibat di salah satu bloknya. Perang jadi. Dan bahkan disebutkan Muhammad SAW saat itu ikut terlibat dalam peperangan itu. Posisinya ya membela keluarga besarnya, ya membela keluarga besarnya. Sejarah menyebutkan bahwa Muhammad SAW saat itu tidak langsung dia yang terjun ke medan perang, tidak langsung beliau yang memanah umpamanya. Tapi tugasnya waktu itu cuma mengambilkan atau memunguti panah. Panah diambil, diberikan ke paman. Jadi pamannya yang bekerja di dalam peperangan itu, yang malang seterusnya. Jadi Muhammad saat itu pembelajarannya adalah dia baru belajar usia baru 15 tahun dia. Itu baru dilibatkan, posisinya baru ya posisi logistik di dalam dia. Nah, itu terus terjadi berkali-kali, ya, sampai nanti di usia 20 tahun. Di usia 20 tahun, kurang lebih usia 20 tahun Nabi SAW, terjadi satu peristiwa yang membuat Nabi sangat senang, yaitu perjanjian damai.
yang disebut dalam sejarah namanya Hilful Futur, yaitu perjanjian damai al-futur. Nah, perjanjian damai itu isinya nanti tidak boleh ada seorang pun yang didolimi di sini. Jadi tidak boleh satu pun orang yang didolimi. Siapapun yang didolimi, mau satu orang mau keluarga besar, maka harus ditolong, dan orang yang mendolimi harus diambil untuk dihukum. Dan kisahnya memang juga terjadi bahwa ada seorang pedagang yang didolimi oleh orang Mekah gitu. Ya, dan karena dia orang Mekah yang orang berkuasa, maka kemudian ya biasa masyarakat pendatang gitu ya, atau masyarakat tidak kuat secara posisi didolimi oleh orang yang kuat, ya tinggal pasrah saja. Nah, peristiwa-peristiwa itulah yang membuat mereka siap untuk membuat perjanjian damai. Akhirnya mereka membuat perjanjian damai. Rasulullah SAW waktu itu menyampaikan bahwa saya ikut di dalam peristiwa perjanjian damai itu di rumahnya Abdullah bin Jad'an, perjanjian damai. Nabi SAW kemudian nanti waktu beliau jadi Rasul, beliau mengatakan begini, kata Nabi, kalau sekarang saya diminta lagi untuk datang untuk peristiwa seperti itu, pasti akan saya datang. Pasti saya akan datang. Kalau saya diminta lagi untuk datang seperti itu, saya pasti akan datang. Nah, sesuatu dengan Allah SWT, dari peristiwa ini kita bisa ambil banyak sekali pelajaran dari Nabi SAW. Yang pertama bahwa kalau umur 12 dikenalkan dengan pasar, umur 15 itu dikenalkan dengan dunia apa bahasa kita, dunia kesatria atau perwiraan gitu. Ya. Kenapa? Karena itu memang tidak bisa juga dilepaskan dari kehidupan Nabi nantinya. Waktu dia mendapatkan tugas kenabian, perang itu menjadi bagian dari tugas seorang Nabi. Bukankah perang itu wajib? Bukan hukumnya bukan lagi mubah atau sunat. Perang itu bisa sampai tingkat wajib. Bukan Allah berfirman, kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum. Diwajibkan kepada kalian perang dan kalian benci dengan perang itu. Allah tahu. Ya, asa wa sa'anta prabu syai'a wa huwa khairul lakum. Bisa jadi kaum kalian membenci sesuatu tapi itu baik buat kalian. Nah, tentu tidak semua perang wajib, tapi ada hukum-hukum sampai pada wajib tentang perang. Jadi ketika kita bisa melihat nanti sejarah Nabi SAW, sepanjang beliau jadi Nabi itu, kalau menurut para ulama sejarah itu ada perang yang beliau pimpin itu ada 28 kali, 28 perang. 28 perang itu artinya beliau memimpin sepanjang dari tahun 2 sampai kurang lebih tahun 9. Jadi kalau mau rata-rata ya kurang lebihnya setiap 4 bulan paling tidak Nabi itu perang juga rata-rata ya. Jadi tidak sama dari tahun ke tahun. Nabi SAW mendapatkan perintah perang itu memang sudah usia, kalau kita sudah usia pensiun, usia 55 tahun. Nabi baru dapat perintah wajib berperang, dan itu perang pertama yang terjadi yang besar perang Badar. Jadi artinya seorang Muslim itu memang harus melaksanakan ayat wa'idu lahum mastata'tum min quwwah, itu perintah dalam Quran. Dan persiapkanlah oleh kalian kekuatan kalian. Dan Nabi menegaskan bahwa al-mu'min al-qawi khairun wa ahabbu ilallah min al-mu'min al-dhaif. Nabi SAW menyampaikan bahwa mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai Allah dibandingkan mukmin yang lemah. Nah, di antara anak kuat ya fisik, kuat secara fisik. Nah, itulah kenapa apapun yang membuat yang disebut dengan kekuatan itu, termasuk kekuatan fisik dan seterusnya, Muslim harus ada. Ya, kalau di Indonesia ada boleh latihan senjata dengan senjata, kalau di Indonesia nggak boleh. Kalau di Yaman, orang Yaman kalau pegang pistol AK-47 ya saya. Di Indonesia tidak boleh. Nah, kalau tidak, Muslim itu harus punya keterampilan fisiknya, harus punya kekuatan fisiknya. Ya, Muslim itu loyo, lemah itu.
Nabi mengatakan mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah dibandingkan mukmin yang lemah. Nah, kadang-kadang perlu tugas seperti itu. Dan kita bisa lihat, Masya Allah, kekuatan saudara-saudara kita yang di negerinya ada jihad, gitu ya. Dan bisa lihat kekuatan fisik mereka luar biasa. Nah, tapi memang jihad itu perang itu tidak boleh diundang, Rasul tidak boleh diundang. Tetapi orang beriman kita selalu bahwa untuk menyiapkan, makanya perintahnya kalimatnya dan persiapkanlah oleh kalian. Wa itulah mastata'tum min quwwah wa min ribatil khair turhibuna bihi aduwallah wa aduwwakum. Persiapkan kekuatan kalian, persiapkan kuda-kuda yang terlatih, ya, yang itu bisa menakuti musuh kalian dan musuh Allah SWT. Jadi muslimin itu pasti lah, muslim itu antum nih segini nih, terus bareng-bareng ke puncak. Kalau ke puncak kemudian antum rame-rame lomba, rame-rame pokoknya menghafal Quran, biasanya nggak mengundang perhatian. Tapi kalau rame-rame latihan fisik, nah yakin bisa akan didatangi oleh, ya, itu apa aja? Siapa tuh? Karena itu ayat katakan, ayat pasti akan mengatakan itu bahwa orang beriman itu ternyata justru ketika orang beriman itu menyiapkan diri, itu malah musuh itu tidak berani. Kalau musuh tidak berani, muslim itu nggak boleh jadi penyakit, ya. Sehingga seharusnya malah nggak ada perang dengan cara itu. Karena ketika muslimin itu lemah, kemudian musuh Islam itu kemudian masuk dan kemudian menyerang muslimin bersama-sama, akhirnya muslimin membuat pertahanan diri, melakukan perlawanan, terjadi perang. Tapi kalau kemudian muslimin itu menyiapkan diri, musuh malah minder duluan. Begitu musuh takut itu tidak boleh nyerang, kan? Nah muslimin juga tidak boleh nyerang duluan. Tidak boleh. Muslimin itu posisi jihadnya adalah posisi pertahanan. Maka itu malah dengan cara itulah malah bumi ini seharusnya sangat sedikit perang dengan cara menyiapkan diri. Cuma karena kita lalai, kita tidak pernah ada itu. Bahkan kalau kita lihat di sekolah-sekolah kita, sekolah-sekolah kita itu namanya pelajaran olahraga itu pelajaran paling dianaktirikan. Guru olahraga itu katanya paling nasib tuh. Sudah nggak bergengsi banget guru olahraga itu kecuali kalau di sekolah atlet, ya. Sekolah biasa guru olahraga. Pelajaran olahraga itu dalam Islam luar biasa. Bayangkan Imam Ibnu Qayyim itu ngarang satu kitab sendiri, judulnya Al-Furusiyah. Silahkan untuk baca dan mencari Al-Furusiyah. Al-Furusiyah itu asli artinya adalah sebenarnya tentang keterampilan berkuda. Al-Faras itu kuda. Tapi isinya buku itu lebih pada olah fisik. Itu harus ditulis oleh ulama sekelas Imam Ibnu Qayyim. Kenapa itu bagian dari kewajiban muslim. Jadi muslim harus punya seperti itu, ya, dengan keterampilan. Jadi anak kita nggak boleh laki-laki kayak perempuan gitu, ya. Boleh kayak anak ibu kota, laki-laki kerjanya ke salon, gitu, ya. Ngurusi rambutnya, ngurusi kukunya. Itu bukan laki-laki muslim. Laki-laki muslim itu beda, ya. Wa itu kan mastata'tum, itu tugas laki-laki. Kalau punya anak laki itu didik sebagai laki-laki, ya. Karena hari ini mulai muncul kelamin ketiga misalnya, kan, jadi laki-laki perempuan perempuan. Dan ini yang pernah dilaknat oleh Nabi mengatakan laknat orang yang laki-laki seperti perempuan seperti laki-laki, laknat. Dari masyarakat kita suka yang terlaknat, ya. Makanya kalau kita ada acara televisi kita benar-benar itu. Jadi itu acara terlaknat ketika gitu, laki kayak perempuan kayak laki. Tapi itu disukai masyarakat ini, kan? Masyarakat ini itu dilaknat oleh Allah dan Rasulnya. Dan itu yang disukai oleh masyarakat ini. Bagaimana kemudian datang keberkahan. Baik, jadi Nabi Muhammad SAW itu mulai berlatih keterampilan fisik itu secara langsung didikan perang segala macam itu ternyata sudah di usia 15 tahun. Dan nanti dalam Islam dari zaman Nabi SAW memang seorang muslim itu baru boleh ikut jihad umur 15 tahun. Jadi bukan kebetulan, bukan, ya, bahwa umur 15 tahun laki-laki baru boleh ikut perang. Alasannya adalah 15 tahun itu usia masuk usia balik. Zaman dulu laki-laki usia baliknya umur 15 tahun. Makanya sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu itu waktu perang Badar ditolak, ya, karena waktu
itu usianya ya belum perang. Nanti pada peperangan berikutnya baru Abdul bin Umar nanti diizinkan untuk ikut berperang. Nah, karena usianya belum sampai 15 tahun sehingga masih dilarang. Paling hanya kemarin ada peristiwa di mana Nabi mengizinkan di bawah usia itu pun biasanya karena paksaan sang anak yang ingin ikut, dan biasanya harus dijamin punya keterampilan fisik dan keterampilan senjata, baru kemudian diizinkan, seperti yang terjadi pada peristiwa perang Uhud. Dan kematiannya Abu Lahab, kematiannya itu di tangan seorang anak kecil, ada 2 orang anak kecil, yaitu diizinkan Nabi pada mereka belum baik. Baik, saya tentu kata Allah SWT. Nah, jadi itu satu, ya, bahwa ternyata usia seperti itu, nah, usia secara fisik juga harus mulai dilatih dengan baik. Nah, kemudian ada item yang sangat penting, yaitu item perdamaian, perjanjian damai. Tidak ada agama yang paling mentaati tentang perjanjian damai kecuali Islam. Islam itu kalau sampai terjadi ada pelanggaran panglima medan perang, panglima perang, kemudian masuk ke sebuah wilayah tanpa prosedur yang Islami, keluar lagi, harus keluar lagi. Dilarang sama sekali. Bahkan Nabi mencontohkan bagaimana perjanjian damai itu harus ditaati untuk yang muslim. Jadi itu bahkan Nabi yang menyampaikan kalau ada wilayah muslim, dia berkuasa di wilayah muslim itu bisa jadi ada hidup non muslim. Ya, itu orang-orang yang terikat dengan perjanjian. Ketika mereka tinggal di negeri muslim, mereka bayar jizyah biasanya. Atau negeri-negeri sekitar yang tunduk di bawah negeri muslim, itu negeri-negeri yang terikat dengan perjanjian. Nabi SAW menyampaikan dilarang keras dan akan dihukum dalam Islam ketika mengganggu non-muslim yang hidup di wilayah muslim dengan perjanjian. Artinya Islam sangat menghargai sebuah perjanjian. Ya, dan berapa banyak ayat yang menyampaikan itu. Dan wa'ufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula, penuhilah janji. Perjanjian itu langsungnya, perjanjian itu akan dimintai pertanggungjawaban nanti. Dan Rasulullah SAW menyampaikan, kalau saya diundang lagi untuk hadir di acara seperti itu saat beliau jadi Rasul, dia katakan itu, saya pasti akan datang. Itu semangat bahwa ini yang kita paham bahwa salah fatal orang yang mengatakan bahwa Islam ini agama darah atau agama pedang. Karena yang dibawa itu biasa, yang dibawa itu ayat-ayat atau hadis-hadis yang suasananya itu, yang itu sebenarnya hanya sebagian kecil dibandingkan sekian banyak yang lain. Ini kenapa harus ada? Karena memang itu di dunia itu gitu. Ini harus ada. Kenapa Islam mengatur tentang peperangan? Kenapa Islam mengatur tentang perbudakan? Karena kadang-kadang ada, tidak selalu ada, tapi kadang-kadang ada, sehingga diatur oleh Islam. Dan itu juga Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita bahwa kata Nabi, kalau saya diundang untuk dalam masalah perjanjian nanti saya datang. Jadi muslim itu harus pandai menunjukkan masalahnya. Apa keputusannya apa? Keputusannya perang, bukan damai. Ya, bukan damai saat perang, bukan perang saat damai. Dan jadi salah lagi. Muslim harus tahu itu. Ya, karena kita seringkali salah. Saat kita harus mengatakan bahwa ini salah, kita akan ya, tidak usah saling menyalahkan apa, kita ini kan sama-sama diri yang sama. Kalau katakan waktunya menyatakan salah, akan salah. Tapi saatnya kita harus berlapang hati, karena memang di sini bukan wilayah salah atau menyalahkan, maka juga harus jangan katakan salah, itu wilayah lapang hati. Kita harus tahu itu proporsional menempatkannya. Kadang-kadang kita posisi tidak boleh menyalahkan, kita menyalahkan. Posisi harus menyalahkan, malah kita katakan pusat kuasa saling menyalahkan. Baik. Dan Rasulullah SAW umur umur 20 tahun itu terlibat di dalam perjanjian damai di Quraisy. Nah sekarang saya bayangkan bahwa Nabi umur 20 itu sudah terlatih atau dilatih Allah untuk hadir bagaimana sih cara mendamaikan sebuah masyarakat yang bertikai. Kalau hari ini umur 20 tahun baru belajar perang, baru belajar berantem, ya, baru belajar tawuran di kampus-kampus, ya pantas begitu mereka jadi pemimpin rusak nanti. Ya.
Nabi itu umur 20 sudah belajar berdamai. Gimana cara damai? Nanti umur 35 Nabi langsung yang memimpin perdamaian yang terjadi di antara Arab, yang juga hadir menjadi pertikaian. Atau yang umur 20 Nabi baru latihan dan diajak oleh keluarga besarnya. Umur 35 Nabi sudah langsung. Dan juga jangan muncul usia-usia itu di kita. Ya, hari ini umur 20 tahun pokoknya berita yang sering kita dengar pokoknya kok berantem tawuran gitu ya. Di kampus tawuran, di lapangan tawuran gitu ya, jalanan tawuran, di kampung-kampung juga tawuran. Pada umur 20 itu sudah disiapkan Allah untuk belajar bagaimana cara mendamaikan orang itu sebuah seni sendiri, ya, sebuah ilmu sendiri. Orang yang tidak bisa mendamaikan orang lain itu dilarang jadi pemimpin. Harusnya dites dulu, kalau tes itu harusnya kalau mau jadi pemimpin apa saja harusnya dites dulu. Bisa nggak dia mendamaikan orang? Kalau nggak bisa, nggak dilarang. Abu Dzar Al-Ghifari contohnya ya, sahabat Nabi. Abu Dzar kan dilarang Nabi SAW untuk menjadi pemimpin. Padahal beliau hanya ingin memimpin masyarakat sendiri, yaitu Bani Ghifar. Karena beliau dari Bani Ghifar, Al-Ghifari. Tapi Nabi ditolak karena dia Abu Dzar pindah kamu dhaif, kamu itu orangnya lemah. Alasan Nabi lemah itu dua. Kata Nabi la tatawallayana ala malil yatim, kamu jangan sampai kamu mengurus harta anak yatim. Ya, karena Abu Dzar punya istihad yang terlalu kaku, di mana seseorang tidak boleh punya simpanan. Itu kalau diberlakukan pada anak yatim kan masalah. Anak yatim harus dihabiskan sekarang duitnya, bagaimana di masa depannya dia? Karena menurut Abu Dzar itu cacat tawakalnya. Orang itu kalau mau bertawakal tidak usah punya simpanan, tidak usah punya tabungan. Jadi kita ini kalau tidak usah punya Abu Dzar salah semua. Dia Abu Dzar akan orang untuk punya tabungan banyak, jadi menurut Abu Dzar cacat tawakalnya. Bahkan Abu tawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli la razaqakum kama yarzuqu at-tayr yaqulu fi ma'sa wa yaluqu al-qara. Jadi ya, kalau kalian bertawakal yang sebaik-baik tawakal, maka pasti Allah akan berikan rezeki pada kalian seperti burung yang pergi perut kosong, sore perutnya sudah kenyang. Itu kan burung terbang aja nyari gitu hari itu ya, nggak ada sih penanya Pak. Ya, itulah kenapa Abu Dzar menyimpulkan tawakal aku tuh belum benar. Ya. Kalau masih punya simpanan seakan nggak percaya Allah mengambil rezeki, hari ini kita akan dapat rezeki. Nah itu. Makanya Nabi ingatkan Abu Dzar, jangan sampai kamu mengurus harta anak yatim. Nggak cocok mengurus harta anak yatim ya. Kalau ini harus satu semuanya. Nah, yang kedua ini jadi permasalahan kita. Yang kedua kata Nabi, wala tatahakkamanna 'alain. Kamu juga jangan menjadi hakim di antara dua orang yang sedang berselisih. Kamu nggak bisa. Itu juga kemampuan Nabi menganalisa semua sahabatnya. Abu Dzar nggak cocok. Jadi Abu Dzar tolak jadi pemimpin. Di antara cacatnya adalah beliau tidak bisa menjadi pendamai di antara dua orang yang berselisih. Dan bagaimana kalau sekarang masyarakat besar bertikai kan? Nah, pemimpinnya nggak ngerti cara mendamaikan. Larut-larut itu kan permasalahan. Nah, itu nggak pantas jadi pemimpin. Harus pemimpin. Bertikai itu sebuah masalah nggak habis-habis, nggak bisa cara menyelesaikan masalah. Maka calon Nabi ini oleh Allah dikasih pelajaran umur 15. Begitu rasa pahitnya perang itu terus 15, 16, 17, 18 sampai nanti usia Nabi 20 ada perjanjian damai ya, perjanjian damai kemudian sampai Nabi mengatakan begitu nikmatnya perjanjian damai itu. Begitu cara menyatukan orang yang sedang bertikai itu orang dalam pemimpin besar itu memang harus punya kemampuan. Makanya kalau kita punya kita usia segitu sudah dilatih untuk mempersatukan orang itu. Kalau berfirman khairan fi katsirin min najwa illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Tidak ada kebaikan pada kebanyakan pembicaraan manusia, kecuali kalau pembicaraan itu untuk memerintahkan orang lain agar bersedekah atau kebaikan digunakan untuk mengucapkan kebaikan atau islah bainan nas atau untuk mendamaikan sesama manusia. Nah itu perlu ilmu. Kayak Abu Dzar saja Nabi bilang, kamu nggak usah deh, kamu nggak ngerti.
Kemudian kalau sisi kesolehan Pak Nabi aja kagum. Ya, dalam Sahih Bukhari ada dialog Nabi dengan Abu Dzar tentang masalah kesolehan Abu Dzar ya. Tentang dialog tentang ahli surga. Nah, tapi tadi ternyata proporsional yang memang tidak punya kemampuan itu jangan mimpin. Pasti memimpin orang banyak, ada saja permasalahan. Perlu sebuah seni mendamaikan orang. Itulah kenapa sekali lagi bahwa di U20 nanti sudah dilibatkan dalam bagaimana menyatukan perdamaian, bagaimana nikmatnya perdamaian dibandingkan peperangan sekian lama. Dia tadi langsung merasakan. Jadi memang dalam Islam juga sekaligus pelajaran bagi kita. Dalam Islam itu belajar sekaligus langsung merasakan, ya, langsung merasakan praktek langsung di lapangan. Saya kira itu sudah satu dari cerita itu banyak tentang manusia Nabi 15 sampai 20. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.